kita ikut mazhabnya Imam Malik, kita tidak ada perbedaan dalam mengkonversi uang dari beras yang setara 2,5 kg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kami dari pengurus LBM NU Banyumas ingin menyampaikan permasalahan yang hampir pada setiap bulan Ramadan diperbincangkan atau menjelang momen Idul Fitri seperti ini ramai diperbincangkan di tengah umat Islam maupun warga Nahdliyin secara khusus dan lebih khusus lagi oleh warga Banyumas. Permasalahan tersebut adalah, bolehkah kita dalam mengeluarkan zakat fitrah mempergunakan uang mengikuti salah satu mazhab di dalam fikih, dan bagaimana mekanisme pembayarannya? Kami dari LBM NU Banyumas menjawab hukumnya boleh dengan menawarkan 3 opsi mekanisme pembayaran. Opsi yang pertama adalah kita taklid secara mutlak kepada mazhab Abu Hanifah. Opsi yang kedua adalah kita taklid secara mutlak kepada mazhab Malik bin Anas. Opsi yang ketiga kita talfiq sebagaimana yang dipraktekkan oleh lembaga-lembaga fatwa dunia saat ini. Untuk opsi yang pertama, kita taklid kepada mazhab Abu Hanifah. Pertanyaannya adalah, apakah boleh kita sebagai mazhab Syafi'i bertaklid kepada mazhab Abu Hanifah dalam membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan qimah? Kami menjawab hukumnya boleh. Landasan yang kami pakai adalah dalam kitab Al-Mu'tamad karangan Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Beliau mengatakan, wala mani'a al-yauma minal akhli biqaulihi. Tidak ada masalah untuk saat sekarang mengambil pendapat Abu Hanifah. Li'annahu anfa'u fi hadzal asri lil fuqara. Karena hal tersebut lebih bermanfaat untuk orang fakir, ma'a tahqiqil ghayati min zakatil fitri fi ighna'il fakir, disertai dengan merealisasikan tujuan dari zakat fitrah itu sendiri, yaitu membuat orang fakir tidak meminta-minta. Kemudian yang kedua, landasan yang kami pakai adalah dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji. Dalam kitab tersebut dikatakan la ba'sa bittiba'i madhabil imami Abi Hanifata. Tidak ada masalah atau hukumnya boleh kita mengikuti pendapat madhab Abu Hanifah fi hadhil masalah, di masalah ini, yaitu bolehnya membayar qimah fi hadzal asri, pada zaman ini. Wa huwa jawazu daf'il qimah. Dzalika li annal qimata anfa'u lil fakir. Hal itu karena mata uang itu lebih bermanfaat untuk orang fakir. Wa aqrabu ila tahqiqil ghayatil marjuwah, dan lebih dekat dalam merealisasikan tujuan yang diharapkan. Artinya ada ulama Syafi'iyah yang membolehkan untuk bertaklid kepada mazhab Abu Hanifah dalam perkara bolehnya zakat mempergunakan qimah. Akan tetapi kami menjawab, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah takaran sok dalam mazhab Abu Hanifah itu berbeda dengan takaran sok dalam mazhab Syafi'i. Syekh Ali Jum'ah mengatakan dalam kitab Al-Makayil wal Mawazin Asy'ariyah, takaran sok yang dipakai dalam fikih Hanafi adalah 3,5 kg. Secara pasti 3,25 kg, tapi saya bulatkan menjadi 3,5 kg. Sementara takaran sok yang dipakai dalam fikih jumhur, yaitu madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Syafi'i, dan madhabnya Imam Ahmad, itu adalah 2,5 kg. Itu takaran sok yang berbeda. Poin yang pertama. Poin yang kedua, dalam fikih Hanafi, yang dijadikan tolak ukur atau standar pembayarnya itu adalah hal yang mansus, bahan yang sudah mansus, yang sudah tertulis dalam hadis atau dalam kitab-kitab fikih mereka. Yang tertulis itu adalah 1 sok dari gandum, setengah sok dari gandum, au daqiqihi atau tepungnya gandum, au sawiqihi atau adonan gandum, au zabib atau anggur kering. 1 sok, atau 1 sok dari tamar min tamrin, kurma, au syair atau jelai. Jadi menurut mazhab Hanafi yang dibayarkan adalah setengah sok dari gandum, atau tepung gandum, atau adonan gandum, atau anggur kering, atau 1 sok
dari kurma atau jelai. Kalau kita pakai standar harga gandum, tadi saya lihat online, gandum itu sekitar 40.000 1 kilo. Sementara satu sok dalam fikih Hanafi 3,5 kita bagi 2 menjadi 1,75. Jadi 40.000 dikalikan 1,75 kg itu yang dibayarkan adalah 70.000. Ini jika setengah sok dari harga gandum. Atau satu sok kurma. Satu sok kurma itu tadi saya lihat online kurma harganya 50.000. Ya, naik atau turun tentu saja sedikit lah, tidak terlalu banyak. Sementara satu sok menurut mazhab Hanafi adalah 3,5. Jadi 50.000 dikalikan 3,5 hasilnya 175.000. Terus yang mana yang kita bayarkan? Harga gandum 70.000, harga kurma 175.000. Dalam kitab Al-Mabsut karangan As-Sarakhsi dikatakan kita boleh memilih. Tapi ada haddul adna, ada batas minimal yang kita tidak boleh turun dari batas tersebut. Ambil contoh di hasil yang sudah dikalkulasi dari fikih Hanafi adalah batas minimalnya 70.000 seumpama. Maka kita tidak boleh turun pembayarannya dari nilai 70.000 tapi batas maksimalnya tidak terhingga. Artinya paling sedikit 70.000, paling banyak silahkan kita mau punya berapa. Itu seandainya kita mengikuti atau taklid kepada mazhab Hanafi. Yang kedua adalah kita boleh taklid kepada mazhab Maliki. Sebagaimana ma'ruf diketahui dalam mazhab Maliki ada beberapa ashab yang membolehkan ikhraju az-zakat bil qimah, membolehkan mengeluarkan zakat dengan qimah. Jika saya sebutkan ada Ibnu Habib, yaitu ashab Malik, kemudian Asbagh juga ashab Malik, kemudian Ibnu Abi Hazim juga ashab Malik, kemudian Isa bin Dinar ini ashab Abdul Qasim ini ashabnya Malik. Kemudian pendapat ikhrajuz zakat bil qimah itu juga pilihan dari Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Imam Qurtubi mengatakan waqad ikhtalafat ar-riwayah an Malik fi ikhrajil qiyam fi zakat. Ada beberapa perbedaan riwayat dari Malik dalam bolehnya mengeluarkan qimah dalam zakat. Fa ajaza dzalika marratan, terkadang Imam Malik membolehkan. Wa man aminhu ukhra, dan terkadang melarang. Tapi yang dipilih oleh Imam Qurtubi, beliau mengatakan wa innama arada ayyughnau bima yasuddu hajatahum fa ayyu syai'in sadda hajatahum jaza. Yang dipilih oleh Imam Qurtubi adalah segala hal yang bisa menutup hajat dari fakir miskin. Sementara kalau kita tanya sekarang, mereka lebih memilih mana antara uang dengan makanan pokok? Tentu saja mereka lebih memilih uang. Saya pikir itu bisa dibuktikan secara real. Kalau kita mengikuti mazhabnya Imam Malik, tidak ada perbedaan antara yang dikeluarkan yaitu beras dan takarannya yaitu sok. Artinya kalau kita ikut mazhabnya Imam Malik, kita tidak ada perbedaan dalam mengkonversi uang dari beras yang setara 2,5 kg. Seandainya 1 kg 10.000, maka yang dibayarkan sekitar 25.000 atau dibulatkan 30.000. Hanya saja ada beberapa hal yang berbeda dari mazhab Syafi'i. Hal pertama yang berbeda adalah masharif zakat dalam fikih Maliki itu hanya terbatas kepada fakir miskin saja. Artinya kalau kita taklid kepada fikih Maliki, kita hanya boleh membayarkan zakat kepada fakir miskin saja. Hal itu disebutkan dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Wa dhahabal malikiyatu wa hiya riwayatun an Ahmad wa ikhtaraha Ibnu Taimiyah ila takhsisi sarfiha bil fuqara wal masakin. Hanya dibolehkan pembayarannya kepada fakir miskin. Wa dhahaba Syafi'iyatu ila wujubi qismatiha 'alal asnaf ats-tsamaniyah. Sementara dalam mazhab Syafi'i pembayarannya boleh kepada asnaf samaniyah, wajib kepada asnaf samaniyah. Artinya kita tidak boleh untuk membayarkan kepada selain fakir miskin. Itu poin yang pertama, ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, kalau kita taklid kepada fikih Maliki, maka kita pembayarnya tidak boleh maju di awal Ramadan. Maksimal maju itu 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi dalam fikih Malikiyah ditentukan kita boleh untuk membayar zakat fitrah sebelum masa wajibnya, yaitu 2 hari sebelum masuk Hari Raya Idul Fitri. Dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah dikatakan dhahabal malikiyatu wal hanabilatu ila annahu yajuzu taqdimuha an waqtiha yaumaini. Boleh untuk memajukan dari hari yang ditentukan 2 hari. Ambil contoh besok kita lebaran hari Rabu, maka kalau kita taklid ke fikih Maliki dibayarkan itu maksimal itu hari Senin.
Senin, Selasa, Rabu. Berarti 2 hari sebelum hari raya Id. Artinya kalau kita ikut fikih Maliki itu nominalnya lebih sedikit daripada ikut kepada fikih Hanafi, tetapi ada beberapa batasan yang wajib kita perhatikan. Yang pertama, masorifnya hanya terbatas kepada fakir miskin. Kemudian waktu pembayarannya hanya boleh maju 2 hari saja. Tetapi nominal itu sama persis dengan mazhab Syafi'i. Yang ketiga, opsi yang ketiga dari kami adalah talfik, yaitu kita dalam satu permasalahan ikut dalam satu mazhab, tapi di permasalahan yang sama pada poin yang berbeda ikut pada mazhab yang lain. Dalam masalah zakat, untuk bolehnya pembayaran dengan qimah kita ikut Hanafi, tapi takarannya kita ikut Syafi'i. Itu dibolehkan atau tidak? Kami menjawab hukumnya boleh, sebagaimana dipraktekkan oleh lembaga-lembaga fatwa di dunia sekarang, seperti Darul Ifta Al-Misriyah, kemudian Darul Ifta Jordan, kemudian lembaga fatwa Al-Jazair, kemudian lembaga fatwa Kuwait. Ini semuanya memakai talfik dalam pembayaran zakat fitrah bil qimah. Dan pendapat itu yang dikuatkan oleh Syekh Yusuf Qardawi dalam Fiqh Zakat. Beliau mengatakan, "Walladzi akhtaruhu ayat fa'aqimata sha'in min ghalibi qutil balad." Pendapat yang kami pilih itu adalah kami membayar harga 1 sok dari bahan makanan pokok yang ada di satu daerah. Artinya kalau kita bahan makanan pokoknya beras, kita membayar 1 sok dengan takaran Syafi'iyah, ya maka yang dibayarkan itu hanya 25.000 saja atau 30.000 saja. Dan itu juga yang dipraktekkan oleh Darul Ifta Mesir. Syekh Shauqi Alam Mufti Mesir mengatakan, "Anna qimata zakatil fitri tu'adilu qimata 2,5 kilogram." Bahwa qimah atau nilai zakat fitrah itu setara dengan 25 kilogram minal qumh, dari gandum, angkul fardin. Wajaru ikhtiyarul qumh wasi alihi binaan ala annahu ghalibu quti ahli Misra. Kenapa kok memilih qumh? Karena gandum itu adalah bahan makanan pokok yang berlaku untuk penduduk kota Mesir. Artinya jika dalam konteks Indonesia kita bisa saja memakai beras dengan takaran 2,5 kg. Ini talfik yang dipakai oleh Darul Ifta. Kemudian ada talfik yang dipakai oleh Majelis Ifta Jordan. Dikatakan wa yajuzu ikhrajur ruz aidan li'annahu minal qut al-ghalib fil balad. Boleh untuk mengeluarkan beras sebagai zakat fitrah karena itu adalah qutil balad yang berlaku di negara masing-masing. Ya, di negara kita misalnya kita yang berlaku beras. Kama yajuzu ikhraju qimati 2,5 kg minar ruz. Bagaimana boleh juga untuk mengeluarkan kimahnya, nilai dari 2,5 kg itu berapa. Dan hal itu juga dipraktekkan oleh lembaga fatwa di Jordania, Darul Ifta, Jordan, Kuwait, kemudian Al-Jazair, kemudian Libya, dan beberapa lembaga fatwa yang lain. Artinya kalau kita pakai opsi yang ketiga, kita talfik, kita boleh membayar zakat fitrah dengan uang dengan takaran 2,5 kg dari qutil balad, yaitu beras, yaitu sekitar 25.000 sampai 30.000 pembayarannya. Kita tidak perlu ragu-ragu dalam membayar zakat fitrah memakai uang, karena itu adalah mazhab dari para ulama dan dipraktikkan oleh banyak sekali ulama. Para pemirsa, saya rekomendasikan membaca kitab Al-Musannaf karangan Ibnu Abi Syaibah. Di situ disebutkan ada beberapa ulama yang mengamalkan atau mempraktikkan pembayaran zakat fitrah dengan uang. Salah satunya adalah Umar ibn Abdul Aziz, kemudian Tawus, kemudian Mujahid, kemudian Sa'id bin Musayyab, kemudian Urwah bin Zubair, kemudian Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, kemudian Hasan Basri, kemudian Sa'id, Abu Ishaq As-Sabi'i, kemudian Ibnu Abi Syaibah, kemudian ada imam madhab, yaitu Imam Auza'i, yang madhabnya tidak sampai ke kita, Lais bin Sa'id, ahli fikih Mesir, Sufyan As-Sauri, ahli fikih Irak, dan ini juga adalah pendapatnya Imam Bukhari, ya, pendapatnya Imam Bukhari. Dan lembaga-lembaga fatwa yang sudah mengumumkan nilai mata uang dari zakat fitrah sekarang itu ada puluhan, ya. Kalau saya sebutkan ada banyak sekali, yaitu Darul Ifta Misriyah, Majma'ul Fiqh Islami Sudan, lembaga fatwa di Palestina, Majlis Ifta wal Bukhus wa Dirasat al-Islamiyah Sudan, Majlis Fatwa Yaman, Darul Ifta Libanon, Wizaratul Auqaf wa Syu'un al-Islamiyah Kuwait, kemudian Darul Ifta Libya, kemudian Al-Majlisul A'la Al-Islami Suriah, Hay'ah Al-Amah li Syu'un al-Islamiyah Emirat, ya, kemudian Diwanul Ifta Tunisia,
kemudian ada di Aljazair, kemudian Maroko, kemudian Sundukuz Zakat Qatar. Ini semuanya sudah mengumumkan berapa besaran yang harus dibayarkan dalam zakat fitrah sekarang. Artinya kita tidak perlu ragu-ragu, mereka adalah ulama yang sangat-sangat kapabel dalam fikih. Itu yang kami tawarkan dan tentu saja disesuaikan dengan keadaan dan realitas dari kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.